Jadi teman-teman semuanya, untuk bisa menjadi leader yang stabil kita membutuhkan dukungan ilmu. Kita tidak bisa hanya, oh karena saya sudah senior, karena saya sudah 7 tahun, 5 tahun, 10 tahun saya akan otomatis bisa jadi leader. Tidak demikian teman-teman, kita butuh dukungan ilmu. Anda bisa belajar 7 habit ya. 7 habit, Anda bisa belajar behavior at work, bisa belajar tentang bagaimana Daniel Goleman bicara banyak tentang emotional intelligence, leadership material. Anda juga perlu pelajari banyak sekali konten-konten leadership. Ini pun yang saya sampaikan merupakan gabungan antara my experience dengan banyak buku yang yang nggak banyak sih, beberapa buku yang saya ambil ya, yang penting-pentingnya begitu untuk teman-teman semuanya. Jadi materi ini pun bisa Anda dapatkan dari buku-buku ya teman-teman semuanya. Kita nggak berhenti di situ karena manusia sekali lagi dinamis, yang kita hadapi pun dinamikanya sangat luar biasa, sehingga kita perlu menyesuaikan diri, adaptif dengan perubahan-perubahan. Please, kita yuk belajar sama-sama, jangan berhenti walaupun pekerjaan kita membuat waktu kita seolah habis teman-teman, sehingga dengan alasan itu kita bilang bahwa wah nggak ada waktu untuk belajar. Rasanya tidak demikian. Mari kita sisihkan waktu, kita buat agenda yang baik begitu. Dari pagi sampai tengah malam gitu kita tidur gitu, kita istirahat, coba sisihkan waktu. Apakah di jam istirahat saat kita bekerja, apakah di jam makan siang misalnya, apakah di jam pagi sebelum kita mulai aktivitas. Lihat kira-kira waktu yang produktif menurut Anda, yang segar bagi pikiran Anda kapan. Disitulah Anda bisa mengambil waktu itu untuk membuka-buka buku, membacanya begitu, atau sekedar mendengar podcast yang bermanfaat. Pilih yang baik, yang benar untuk Anda semuanya, karena diri Anda ini akan memberikan impact, memberikan pengaruh bagi lingkungan begitu. Nah, berikutnya adalah bagaimana sih sebenarnya setelah kita punya ilmu, kita mulai yuk bangun diri kita sendiri ya. Kemarin sudah terbangun ya, tapi sekarang kita juga terus membangun diri kita, nggak akan berhenti itu. Sekali lagi bahwa ujungnya kita ini pengen punya karakter yang sangat kuat, yang sangat baik, yang sangat kokoh, tegak lurus, tidak goyang, tidak melambai-lambai karena angin begitu ya. Maka mari kita bangun kebiasaan. Ya, kebiasaan Anda kita bangun, kebiasaan saya juga bangun. Kita lakukan berulang-ulang, kita review kebiasaan apa yang kira-kira masih meleset, masih nggak mendukung tujuan akhir kita perbaiki itu. Lalu perbaiki mindset kita dengan belajar, kita akan punya wawasan yang luas, pandangan-pandangan yang lebih positif begitu ya, yang membuat kita semakin punya energi yang positif, dan akhirnya tentu karakter kita akan terbangun kuat. Kalau karakter kita terbangun kuat, ya itulah posisi itu sudah sangat baik ya teman-teman semuanya. Ada yang berkicau ya, kita tetap pada pendirian kita, pada prinsip, karena karakter kita kuat. Ada juga yang kira-kira datang dengan hal-hal yang mengejutkan, kita sudah bisa tenang, kan kira-kira seperti itu. Kita akan memilih respon-respon yang tepat, yang baik gitu ya, yang tidak semakin menimbulkan masalah. Nah itulah indikator-indikator mereka yang punya karakter yang kuat. Nah, kalau kita bicara tentang pemimpin, ingat kalau ada anak kecil di rumah kelaparan, yang salah siapa? Orang tuanya. Kalau adik kecil kita jalan sama kita ternyata terjatuh, padahal kita sedang sedang temani dia, siapa yang salah? Tentu kita sebagai kakaknya. Kalau ada adik kita pegang mainan, ya ternyata sampai direbut anak yang lain, salah siapa? Salah kita tentu. Ya, artinya apa? Kita sebagai manusia dewasa yang sudah bekerja, ya kadang-kadang kita tidak mau disalahkan atas apa yang terjadi pada diri kita. Tentu ya konsepnya seperti anak kecil dong gitu. Karena kan kalau anak kecil ini selalu yang salah orang lain, kakaknya, orang tuanya gitu ya, gurunya gitu. Maka kita sebagai manusia dewasa, mari kita ambil tanggung jawab, jadi manusia proaktif, sehingga siapa yang salah? Saya gitu ya. Jadi tidak melempar kepada orang lain. Nanti konsepnya kembali lagi seperti bocah gitu. Nah itulah yang perlu kita ketahui teman-teman, yang perlu kita camkan, sehingga kita perlu mawas diri, perlu lebih berhati-hati dalam memberikan respon, terutama ketika kita sedang menyalahkan orang lain. Nah ya, tips-tipsnya
Untuk menjadi leader adalah pertama berhenti menyalahkan orang lain, sudah kita bahas ya. Jadilah pengamat untuk diri sendiri. Amati kita, self reflection. Ini kira-kira saya kurang apa ya? Saya nggak punya ilmu apa ya? Saya perlu apa yang saya tingkatkan ya? Kok saya masih rentan dengan emosi seperti ini? Nah, kita amati diri sendiri. Lalu buat jurnal, tulis teman-teman kira-kira apa yang perlu diperbaiki, apa yang sudah bagus. Kita mulai semua dari diri sendiri, yaitu dari dalam keluar. Nggak perlu nunjuk orang, yuk dari diri sendiri. Ciptakan stimulusnya, artinya apa? Berikan solusinya, jangan hanya melempar masalah, berikan solusinya. Lalu yang berikutnya, kita bisa hidup lebih lama dari usia. Apa maksudnya? Kita to leave legacy itu tadi, kita sudah selesai raga kita, tetapi kita masih bekerja di dunia ini karena apa teman-teman semuanya? Karena kita sudah to leave a legacy. Dan yang terakhir adalah mari kita berhenti untuk memikirkan diri sendiri teman-teman. Yang kita pikirkan adalah siapa teman-teman? Begitu kira-kira ya. Oke, sekian dulu, terima kasih.